Shalom semuanya, selamat pagi. Bersukacita bisa berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, amin. Kita mempersiapkan hati kita dan kita akan memulai di dalam doa. Shakalabarata kalabarata kalabashiki labarata kalabarata kalabashakalabarata kalabash. Hura barata kalabarata kalabarata kalabasha kalabarata kalabarata kalabo. Shikila barata kalabarata kalabarata kalabasha kalabarata kalabarata kalabashi. Shekela lala barata kalabarata kalabasha kalabarata kalabarata kalabashi. Terima kasih ya Bapa, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesehatan yang baik bagi setiap kami ya Bapa. Kami mempersatukan hati kami Tuhan untuk mendoakan Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau berkati Tuhan dari kota ke kota, pulau ke pulau, desa ke desa. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna Tuhan untuk Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mendoakan Tuhan pemimpin Tuhan yang Kau berikan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, bahkan wakilnya, jajaran yang tertinggi sampai terendah. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap mereka. Engkau memberikan Tuhan kesehatan yang baik. Engkau memberikan roh hikmat dan pengertian yang ilahi. Engkau memberikan Tuhan kuasa dan otoritas daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan Tuhan hati yang lemah lembut Tuhan. Sehingga Tuhan pemimpin Tuhan yang Kau berikan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan akan menyertai Tuhan setiap rakyat Tuhan. Yang berikan yang terbaik Tuhan untuk setiap penduduk-penduduknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau perkatakan Tuhan untuk COVID-19 dan resesi global ya Bapa. Tenanglah dan diamlah, kami percaya Tuhan masa sulit ini Tuhan akan secepatnya Tuhan berlalu ya Bapa. Sehingga Tuhan kami bisa beraktivitas Tuhan seperti normalnya ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan kedatangan Engkau Tuhan semakin dekat Tuhan untuk membawa kami Tuhan pulang Tuhan ke rumah kami yang sesungguhnya ya Bapa. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau berkati Tuhan pemimpin rohani kami Tuhan. Mulai dari gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko bersama 4 wakilnya, bahkan Rayon 1I Tuhan, Pak Heron, Pak David, gembala-gembala cabang dan ranting, bahkan Bapak rohani kami di tempat ini, Pak Edwin beserta ibu dan kedua anaknya, keluarga besar setiap hamba-hamba-Mu, Engkau tutup bungkus Tuhan oleh biodara Yesus. Berikan kesehatan yang baik, pelayanan yang baik, bisnis usaha pekerjaan yang baik. Bahkan kami percaya Engkau telah memateraikan Tuhan Mazmur 91-Mu, Mazmur 23-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengurapi Tuhan setiap hamba-hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan setiap pelayanan Tuhan yang Kau percayakan Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu akan mengalami Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Tuhan wadah ini ya Bapa. GBI Pantai Permata, Jemaat Jehovah Jireh Batam, setiap pengerja-Mu, jemaat-Mu, Kau tutup bungkus Tuhan oleh biodara Yesus. Engkau memberikan iman yang teguh, Engkau memberikan kehausan, kerinduan Tuhan untuk kedatangan Engkau yang kedua kalinya ya Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau akan tutup bungkus Tuhan setiap kami oleh biodara Yesus. Engkau berikan kesehatan yang baik, pelayanan yang baik, keluarga besar yang baik. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Bapa, begitu kami sukacita Tuhan bisa berjumpa Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Bila hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kami yang haus Engkau akan puaskan Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga ya Bapa, kami yang sakit Engkau akan sembuhkan Tuhan oleh biodara Yesus. Kami yang berbeban berat, kami percaya Engkau akan memberikan kelegaan. Engkau akan memberikan Tuhan jalan keluar Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau-lah ya Tuhan yang kami Tuhan andalkan, yang kami harapkan ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dimanapun kami berada, itu seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Shekelaba, shekelabo. Haleluya.
sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau yang layak kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Angkat kedua tangan kita, ayo kita sama-sama menyembah Tuhan. Shakalalalala barata kalabarata kalabasha kalabarata kalabashe. Shikilalalalala barata kalabarata kalabarata kalabasha kalabarata kalabashi. Shikilalalalala barata kalabarata kalabarata kalabasha kalabarata kalabarata kalabu.
Dimanapun kami berada Tuhan, persatukan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Bangun Tuhan setiap manusia roh kami Tuhan. Shikila la 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 barata kala basya kala la 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 barata kala bu. Shikila la 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 barata kala basya kala barata kala basya. Shakala barata kala basya kala basya. Yes Lord. Yesus, lingkupi kami dengan hadirat-Mu. Puaskan Tuhan setiap hati kami yang kering Tuhan. Puaskan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan setiap kami Tuhan. Isi Tuhan dengan airan yang hidup Tuhan dalam hati kami Tuhan. Shakala la 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 barata kala basya kala bu. Shikila la 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 barata kala basya. Shikila la 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 barata kala basya kala bu. Kami mau lebih lagi Tuhan. Shakala la 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 barata kala basya. Shikila la 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 barata kala basya. Shikila la 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 barata kala bashikila bu. Shakala la 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 barata kala basya kala bu. Shikila la 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 barata kala basya kala basya. Shikila la 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 barata kala bashi. Shikila la 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 barata kala basya kala bashi. Shakala barata kala basya kala bashi. Yes Lord. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau sanjung Engkau ya Aba. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Angkat kedua tangan kita mau sanjung Raja di atas ke Raja. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain,
dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, Engkau begitu luar biasa Tuhan, mengurapi Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mencurahkan kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk mengalami Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi, dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya.
Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, "Hanya dari orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya, yaitu 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita lebih sungguh-sungguh lagi datang di hadapannya, kita persatukan hati. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah kami dimanapun kami berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami pada saat ini beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan akan melingkupi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yes Lord Jesus, lingkupi kami Tuhan. Haleluya. Yes Lord Jesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu Ku buka hati untuk
bersamamu dalam naungan Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu penyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu penyembahmu. Shakalalala barata kala barata kala basyakala barata kala barata kalabu. Satukan hati kita untuk menyembah Tuhan, Tuhan yang hidup bagi setiap kita. Dialah penyelamat setiap kita. Bila kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus, mulai kita menaikkan doa kita, bangun roh kita bersama-sama. Shakalalala barata kala barata kala barata kala barata kala basyakalalala barata kalabu. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala basya. Kami percaya Pentakosta ketiga sedang Kau curahkan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Shakalalala barata kala basyakalala barata kalamu. Shikilalala barata kala basyakala barata kala basya. Shikila barata kala basyakala barata kalamu. Shikilalala barata kala kalamu. Shikilalala barata kala basyakala barata kala basya. Shakalalala barata kala bashikila barata kalabu. Shikilalala barata kala basyakala bash. Shikila barata kala bashikila barata kalabu. Yes Lord Jesus. Ikuti kami Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mencurahkan kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan isi hati kami Tuhan. Bila Engkau sendiri Tuhan yang akan menilai Tuhan setiap kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yaralabasyakarabastikiralabasyande Hinayaralamastikiralabasye Huniyaralamastikinamasyandu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, dimuliakanlah nama-Mu, ya Tuhanku, ya Rajaku, ya Aba, ya Bapa. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami mau menyembah-Mu, ya Yesusku, ya Rajaku. Haleluya. Terima kasih Aba Bapa buat kebaikan-Mu, bahwa kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi kami juga mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan pada kami, sehingga pada hari ini kami boleh diberkati melalui firman kebenaran-Mu. Roh Kudus, ajarkan kami, buat kami mengerti, bahkan jadikan kami pelaku firman yang setia. Karena kami tahu Abah, firman-Mu akan memperbaharui setiap dari kami. Urapi hamba-Mu yang akan memperkatakan isi hati-Mu. Roh Kudus, berkata-katalah melalui bibir mulut hamba untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan, sehingga anak-anak-Mu semakin serupa segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah Bapa buat kebaikan-Mu. Kami siap duduk diam untuk mendengarkan firman kebenaran. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Pemusik boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Saya percaya hari demi hari pernyataan Tuhan semakin sempurna dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan sesuatu yang pasti memberkati kita semua. Yang mengerti katakan yes. Puji Tuhan. Ada seorang kepala suku Indian di negara Amerika bagian utara, dan dia menyekolahkan anaknya keluar dari suku Indian dengan berharap bahwa anaknya bisa menjadi generasi penerus yang modern. Alkisah, anaknya keluar dari wilayah suku Indian dan dia sekolah sampai menyelesaikan S2-nya. Sedangkan seiring waktu, bapaknya semakin lama semakin tua. Dan dia memanggil kembali anaknya karena sudah saatnya anaknya menjadi kepala suku menggantikan dia. Dan ketika anaknya kembali dengan title S2 yang dia peroleh, dia belajar tentang hal-hal yang modern untuk membangun suku yang akan dia pimpin. Akhirnya satu saat
terjadi penggantian kepala suku dan beberapa hari kemudian bapaknya meninggal. Waktu terus berlalu dan tibalah musim dingin. Dan biasanya suku Indian menanyakan kepada kepala suku, meminta nasihat apa yang harus dilakukan. Lalu beberapa suku Indian mendatangi kepala suku yang muda ini, yang lulusan S2 dan bertanya, "Kepala suku, apakah musim dingin yang akan terjadi akan sangat dingin?" Karena kepala suku muda ini terbiasa dengan sesuatu yang modern, dia tidak bisa melihat dengan bantuan bintang dan alam, lalu dia mulai menghubungi perkiraan cuaca yang dia tahu. Lalu dia mulai telepon dengan handphonenya, dan dia mendapat perkiraan bahwa musim dingin akan segera datang. Lalu setelah mendapat berita itu, dia sampaikan kepada sukunya untuk memotong kayu-kayu, mempersiapkan musim dingin akan segera datang. Selang beberapa hari, suku Indian datang lagi ke kepala suku yang muda ini dan bertanya lagi, "Kepala suku, apakah kali ini musim dingin ini akan lebih dingin daripada biasanya?" Lalu kepala suku itu bilang, "Oke, sebentar, nanti saya akan kabari lagi." Lalu dia mulai menelpon lagi layanan perkiraan cuaca untuk menanyakan apakah musim dinginnya akan datang lebih dingin daripada biasanya. Lalu layanan online perkiraan cuaca mengatakan, "Iya, akan terjadi musim dingin yang lebih dingin lagi." Lalu dia panggil lagi anggotanya dan dia katakan, "Sediakan kayu lebih banyak, karena musim dingin yang akan datang akan lebih dingin lagi." Lalu mereka mulai bekerja lagi dan mengumpulkan kayu yang dibutuhkan. Tapi lagi-lagi karena suku-suku India ini tidak mau mengalami kedinginan, lalu mereka mendatangi lagi terakhir kali ke kepala suku untuk memastikan. Lalu dia bilang begini, "Kepala suku, tolong pastikan sekali lagi, seberapa dingin yang akan terjadi di musim dingin yang akan datang ini?" Lalu kepala suku itu seperti biasa bilang, "Oke, kamu keluar dulu, nanti saya akan cari tahu." Dan dia telepon lagi ke layanan online untuk perkiraan cuaca. Dan orang yang menyambut teleponnya ketika ditanya apakah musim dingin ini melebihi suhu dingin pada biasanya, ekstra dingin. Dan layanan online mengatakan, "Iya, ini akan sangat-sangat ekstrim, lebih dingin lagi." Lalu kepala suku muda ini, karena dia cukup cerdas, dia mulai bertanya kepada layanan online, "Bagaimana Bapak bisa tahu bahwa ke depannya suhu dingin yang akan terjadi di musim dingin sangat-sangat ekstrim?" Lalu layanan online Bapak yang menyambutnya mengatakan begini, "Karena kami melihat bahwa suku Indian sekarang mengumpulkan kayu begitu banyak." Banyak orang yang memperkirakan sesuatu karena melihat dengan mata fisik, tetapi tidak melihat dengan mata rohani. Khususnya sekarang ini, kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam new normal. Normal yang baru. Seperti yang gembala sidang kita mendapatkan visi tentang tahun dimensi yang baru. Ternyata kita sudah dan sedang memasuki sesuatu dimensi normal yang baru. Dan setiap saya MDPJ, saya diingatkan oleh gembala sidang bahwa ketika kita menghadapi goncangan, kita harus siap menghadapinya dan mengatakan amin. Karena dalam goncangan yang dahsyat akan terjadi mujizat yang dahsyat. Sayangnya banyak dari anak-anak Tuhan yang tidak bisa melihat dengan panca indera rohaninya, tetapi mereka melihat dengan mata fisiknya, sama seperti cerita yang tadi baru saya sebutkan. Nah, hari ini saya mendapat tuntunan Roh Kudus untuk membawakan firman ini tentang kisah pelayanan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus ada di dunia ini. Dan saya percaya ada benang merah yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita.
bagi saya secara pribadi, saya lebih senang mendengarkan tuntunan Roh Kudus daripada mendengarkan berita-berita daripada manusia. Kenapa? Karena masa depan manusia dipegang oleh Tuhan, bukan dipegang oleh manusia itu sendiri. Jadi bagi saya lebih senang berduaan dengan Tuhan, sama seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Karena saya percaya masa depan saya dan masa depan kita semua yang pegang adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oke. Tema khotbah hari ini adalah kasihnya mendatangkan mujizat. Kita buka Matius 9 ayat 18. Kita akan coba belajar tentang tuntunan Roh Kudus, apa yang akan kita hadapi ke depannya, dan apa yang Tuhan mau, selain berduaan dengan Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia, dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ada perkataan di sini menyembah dan kepala rumah ibadat. Seorang kepala rumah ibadat, seorang pemimpin yang memimpin doa, memimpin ibadah, memimpin jemaat, dia datang kepada Yesus. Siapa dia? Dan kenapa dia datang kepada Yesus padahal dia seorang pemimpin? Dan bahkan dikatakan menyembah. Kita akan belajar dua makna perkataan ini melalui Injil Sinoptik yang lain. Kita bisa lihat kitab Markus 5 ayat 22. Kitab Markus 5 ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ternyata kepala rumah ibadat ini bernama Yairus. Namanya berasal dari kata dasar Yair. Ya, Yahweh, Tuhan. Ir, menerangi. Yairus adalah Tuhan yang menerangi. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa Tuhan huruf besar semua Yahweh adalah kasih. Adalah hati Tuhan. Hati Yesus. Hati Allah yang menerangi Yairus. Seorang kepala rumah ibadat, seorang pemimpin yang memimpin ibadat, memimpin doa, memimpin pujian penyembahan, memimpin jemaat, datang kepada Yesus. Ini mengartikan bahwa kepala rumah ibadah sesungguhnya bukan imam di tempat itu, tapi imam agung yang bernama Yesus. Yesus adalah kepala gereja. Gereja adalah tubuhnya. Pemimpin gereja mempunyai pemimpin yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Lalu dia datang menyembah dia dan berkata, anakku perempuan telah meninggal. Tetapi dalam bahasa aslinya kita bisa lanjut melihat bahwa menyembah yang dimaksud di situ adalah dia tersungkur di depan kakinya, huruf besar kaki Yesus. Dan bahkan dikatakan di ayat 23, Markus 5 ayat 23 dikatakan begini. Dan memohon dengan sangat. Jadi bukan hanya tersungkur, tapi dia memohon dengan sangat. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, berarti belum mati. Dalam bahasa aslinya belum mati. Jadi kalau bahasa gaulnya sekarat. Ya. Lukas 8 ayat 42. Lukas 8 ayat 42. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Berarti sudah jelas statusnya belum mati, tapi hampir mati. Dan anak ini berusia 12 tahun, jenis kelamin perempuan. Oke? Menyembah di sini, dia tersungkur di depan kakinya dan memohon dengan sangat. Coba kita kembali ke Markus 5 ayat 23. Markus 5 ayat 23. Memohon dengan sangat. Markus 5 ayat 22 dikatakan, mundur satu ayat, tersungkur di depan kakinya. Menyembah mempunyai arti.
merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tersungkur di kaki berarti dia di bawah Yesus. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan memohon dengan sangat, dia sungguh-sungguh memohon. Ini penyembahan terhadap Tuhan Yesus. Dia memohon dan dia memiliki iman. Dia bukan hanya menyembah, dia bukan hanya memohon, dia bukan hanya merendahkan diri, tetapi dia punya iman percaya. Tahu dari mana, Pak? Coba kita lihat di ayat berikutnya, di ayat 23. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ada keselamatan, ada kehidupan. Dia memiliki iman hati percaya bahwa ketika Yesus datang, Yesus bisa menyelamatkan dan bahkan menghidupkan. Dia punya iman percaya. Lalu kita kembali lagi ke Matius 9 ayat 19 lanjutannya. Matius 9 ayat 19. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika kita menyembah Dia, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita memohon dengan sangat, dengan iman percaya kepada Yesus, bahwa Yesus mampu melakukan apapun, katakan apapun, maka Yesus akan merespon. Apa yang Yesus responi? Dia mengikuti orang itu. Yesus sudah mulai melangkah, Yesus sudah mulai bertindak, Yesus mulai merespon. Hari-hari ini, ketika kita dalam goncangan apapun, mungkin goncangan kesehatan, mungkin dalam goncangan ekonomi, mungkin dalam goncangan di marketplace, datang kepada Tuhan. Tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat disertai iman percaya. Maka percayalah, Yesus yang sama akan datang mengikuti engkau dimanapun kau berada di segala aspek kehidupanmu. Amin. Lalu kisah ini dilanjutkan di ayat 20 ketika Yesus mulai mengikuti Yairus. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Bahkan di ayat 21 dikatakan begini, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita kembali dulu ke ayat sebelumnya. Ayat 20, kita akan pelajari pelan-pelan. Tadi Yairus mempunyai anak perempuan. Sekarang ada seorang perempuan. Bedanya tadi anak-anak, sekarang orang dewasa. Tapi sama-sama perempuan. Dan bahkan kita lihat tadi di kitab Lukas menyatakan bahwa anak itu berumur 12 tahun. Tadi di Lukas 8 ayat 42. Dan wanita ini juga pendarahan 12 tahun. Sama-sama perempuan, yang satu kecil, yang satu dewasa, dan sama-sama mempunyai angka yang mengandung pewahyuan yaitu 12. Nanti kita akan belajar. Pada saat itu, seorang perempuan yang mengalami pendarahan disebut tidak tahir. Ada saatnya Tuhan mengatakan sembuh. Ada saatnya Tuhan mengatakan tahir. Nanti kalian bisa pelajari di Alkitab. Ketika Tuhan mengatakan sembuhlah engkau dari penyakitmu. Atau tahirlah engkau. Aku mau engkau jadilah tahir. Ada tahir, ada sembuh. Saya tidak membahas tentang itu sekarang. Tetapi yang jelas ketika perempuan ini mengalami pendarahan, dia unclean atau tidak tahir. Dalam hukum Taurat Musa di Imamat 15 ayat 25, Imamat 15 ayat 25,
Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis atau tidak tahir atau unclean. Bisa bayangkan seorang perempuan, seorang wanita muda menderita pendarahan 12 tahun dalam kesendirian. Ketika dia menyentuh barang, ketika dia menyentuh orang, ketika datang satu tempat, tempat itu menjadi tidak tahir. Dia seorang wanita yang menderita, yang kesendirian, yang kesepian. Yang tidak bisa berhubungan dengan siapapun karena dia tidak tahir. Dan orang yang menyentuh dia akan menjadi tidak tahir atau najis. 12 tahun lamanya. Dan saya percaya dia tidak menikah. Karena tidak mungkin dia menikah, karena bahkan bersentuhan saja sudah tidak tahir. Tapi, wanita ini tidak berfokus kepada hukum Taurat Musa. Dia lebih berfokus kepada berita tentang Yesus yang memiliki kasih, yang bisa menyembuhkan banyak orang, yang bisa melakukan banyak mujizat. Sehingga fokusnya hanya kepada Yesus. Apa yang dia lakukan pada saat kita lihat di Matius 9 ayat 21. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia tidak tahir, dia najis, dia takut berhadapan dengan Tuhan Yesus. Orang yang kudus, orang yang luar biasa, orang yang bisa melakukan mujizat. Dia merasa saya tidak layak, saya tidak tahir. Makanya dia datang dari belakang. Berbeda dengan Yairus, kepala ibadat. Dia merasa dia layak, tapi dia punya iman percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan anaknya, menyelamatkan dan menghidupkan. Dia datang dari depan. Ada orang-orang yang datang kepada Yesus, merasa layak dan merasa tidak layak. Tapi dua-duanya punya hati yang percaya bahwa kasih Yesus akan menyelamatkan mereka. Kalau orang-orang tahu pada saat itu dia tidak tahir, maka saya percaya dia akan dihukum dan tidak boleh bertemu dengan Yesus. Tapi dia berusaha untuk menjamah jubahnya Yesus. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 20, lebih detail dikatakan, dia menjamah jumbai jubah, ujung jubah. Apa artinya ini? Ini ada artinya Bapak Ibu. Tidak mungkin Alkitab menuliskan sesuatu tanpa kandungan arti. Makanya banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh karena dia tidak mengerti apa yang Yesus mau katakan. Atau mereka mengerti tapi mereka tidak melakukan. Mereka masih bersikeras, bersikukuh dengan pikiran pandangan mereka. Tapi percayalah ketika kita mengerti, kita melakukan, maka kasih-Nya akan mendatangkan mujizat buat kita. Bilangan 15 ayat 38 dan 39, 2 ayat. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka. Turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuhi benang ungu kebiru-biruan. Jadi di ujung baju orang-orang Israel itu ada jumbai-jumbai berwarna ungu. Kenapa hukum Taurat Musa menyuruh bangsa Israel untuk melakukan itu? Ayat selanjutnya. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Sehingga kamu melakukannya. Dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri. Seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Orang-orang yang mengerti perintah Tuhan tapi tidak melakukan dikatakan sama Tuhan tidak setia. Ketika mereka melihat jumbai untuk mengingatkan bahwa ada perintah Tuhan yang harus mereka lakukan. Makanya bangsa Israel bajunya dibuat jumbai-jumbai. Ketika orang Israel melihat puncak jumbai itu, mereka akan ingat perintah Tuhan dan harus dilakukan.
Sehingga waktu perempuan ini menjamah punca jubah daripada Yesus, seakan-akan dia mau berkata, engkau adalah Tuanku, aku mau melakukan perintahmu. Asal ku jamah saja, izinkan aku jadi hambanya, maka aku pasti sembuh. Matius 9 ayat 22, apa yang terjadi ketika dia mulai menjamah jubah daripada Yesus? Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Apa detail peristiwa yang terjadi pada saat itu? Kita bisa lihat paralelnya. Coba kita buka Lukas 8 ayat 45. Apa yang sesungguhnya terjadi pada saat itu? Lukas 8 ayat 45. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Pada saat perempuan itu memegang punca jubah, di dalam hatinya, aku akan mengikuti peraturanmu, aku akan mengikuti engkau. Lalu pada saat dijamah, Yesus merasa bahwa ada kuasa yang keluar. Karena pada saat dia tanya, siapa yang menjamah? Lalu murid-muridnya bilang, mana kami tahu, ini kan ramai orangnya guru. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat selanjutnya, di ayat 46. Ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika kita berusaha untuk mengejar kasih Yesus, maka akan ada kuasa Yesus yang keluar dari Yesus untuk kita. Lanjut ayat 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya. Lagi-lagi mengatakan tentang tersungkur, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ketika dia berusaha untuk merespon, dia tidak lagi berfokus kepada hukum Taurat, tapi dia lebih berfokus kepada kasih Yesus. Ada satu mujizat kesembuhan yang supranatural terjadi dalam diri dia. Sekalipun kesembuhan itu belum sempurna. Karena kesembuhan yang sempurna terjadi ketika imanmu telah menyelamatkan engkau, kata Yesus. Dan seketika itu juga ia menjadi sembuh. Tapi di sini yang luar biasa adalah ketika dia merasa saya tidak layak di hadapan Tuhan. Dia berusaha untuk mengejar Tuhan. Dia tahu kasih Tuhan akan memulihkan dia. Sehingga ketika dia ketahuan, dia tidak lari. Tapi pada saat dia ketahuan, dia datang ke hadapan Tuhan, tersungkur merendahkan diri, dan menceritakan apa adanya. Dia terbuka di depan banyak orang tentang kisahnya. Itulah sebabnya kita sering mendengar, keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Ketika kita mempunyai masalah, dan kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, ketahuilah bahwa kasih Yesus begitu besar buat kita. Dia menerima kita apa adanya, bukan menerima kita ada apanya, tapi apa adanya. Yang terpenting adalah kita datang kepada dia, terbuka di hadapan dia, mengakui, minta ampun, tersungkur di hadapannya. Maka percayalah, mujizat itu akan datang buat kamu. Dan kita bisa lihat di sini, ada dua kisah paralel dalam satu kisah pelayanan, yaitu bahwa anak Yairus adalah anak perempuan yang berusia 12 tahun. Dan wanita yang pendarahan mengalami pendarahan 12 tahun. Sama-sama perempuan. Yang satu anak menggambarkan tentang bayi-bayi rohani yang masih terikat dengan hukum Taurat Musa. Sehingga 12 ini menggambarkan 12 suku bangsa Israel yang masih terikat dengan hukum Taurat Musa, yang lebih berfokus, berprioritas kepada hukum Taurat Musa, tapi mereka tidak melihat hukum kasih daripada Yesus.
Apa yang terjadi? Anak Yairus ini, bayi-bayi rohani, Israel rohani yang masih bayi, karena berfokus kepada hukum Taurat Musa, tanpa melihat kasih Yesus, akhirnya sekarat dan bisa mati. Tapi kasih Yesus adalah menyempurnakan hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat. Sehingga kasih Yesus yang akhirnya memberikan respon dan mengikuti Yairus untuk menyelamatkan dan menghidupkan anaknya. Perempuan ini adalah wanita yang dewasa. Ini berbicara tentang orang-orang yang dewasa rohani, Israel rohani. Yang pada saat itu ada 12 suku Israel yang juga fokusnya hanya hukum Taurat Musa, tetapi mereka tidak melihat kasih Yesus. Digambarkan dengan pendarahan. Kenapa? Pada saat itu banyak korban-korban bakaran, korban-korban persembahan diwakilkan dengan darah binatang. Tapi mereka lupa sakit yang mereka derita, penderitaan yang mereka alami, tidak akan bisa selesai lewat darah binatang, tapi bisa disempurnakan melalui darah Yesus. Wanita pendarahan, perempuan pendarahan, dengan anak perempuan Yairus, berjenis kelamin perempuan, yang menggambarkan mempelai Kristus, yaitu gereja dan artinya kita semua. Ada yang bayi rohani, ada yang dewasa rohani, tetapi mereka fokusnya kepada hukum Taurat Musa, dan mereka tidak melihat kasih Yesus. Pak, kalau gitu kita tidak boleh melakukan hukum Taurat Musa. Maaf, kalian terlalu cepat mengambil kesimpulan dalam makna khotbah pada hari ini. Saya belum menjelaskan semuanya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa baik yang bayi rohani atau yang dewasa rohani, kalau fokusnya hanya hukum Taurat Musa, maka kalian akan gagal total. Artinya apa, Pak? Oke. Kita lanjutkan di Matius 9 ayat 23. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, lanjut ayat 24. Berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Pada saat Yairus bertemu dengan Yesus, anaknya masih sekarat. Tapi ketika Yesus mendatangi anak itu, anaknya sudah mati. Tetapi dalam bahasa perkataan Yesus, bahasanya sangat lembut. Dia mengatakan dia tidak mati tetapi tertidur. Sama seperti kita dalam beberapa hal, ketika kita mengatakan bahwa seorang telah meninggal, kita tidak katakan dia mati. Tapi kita katakan dia sudah pergi jauh. Atau kita akan katakan dia sudah pulang ke rumah Bapa. Tapi kandungan artinya adalah meninggal. Yesus mengatakan dia tertidur karena dia mampu mengalahkan maut. Dan dikatakan di situ, semua orang mentertawakan dia. Setelah dia berkata, anak ini tidak mati tetapi tertidur. Mereka mentertawakan dia. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, mentertawakan firman Tuhan. Banyak kejadian seperti ini. Mereka meremehkan firman Tuhan. Mereka mengerti, mereka mendengar. Tapi mereka mentertawakan. Mana firman Tuhan? Kata kamu kita harus taat. Hasilnya apa? Kita gak pernah sukses. Mana kata firman Tuhan? Kita harus kembalikan persepuluhan. Hasilnya apa? Saya lebih diberkati daripada kamu. Mentertawakan firman Tuhan. Ya. Kita akan lihat lebih detail. Kita akan belajar lebih detail. Coba buka Markus 5 ayat 40. Markus 5 ayat 40. Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu.
Yang mengusir mereka bukan murid-muridnya, tapi yang mengusir mereka adalah Yesus sendiri. Dengarkan, siapapun yang mentertawakan firman Tuhan, mereka akan diusir dari hadapan Tuhan Yesus. Amsal 13 ayat 13 mengatakan begini. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Jangan pernah menertawakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Lanjut di Matius 9 ayat 25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Anak itu bukan hanya selamat, tapi dia menerima kehidupan. Selamat di dunia ini dan menerima kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Lanjut ayat terakhir dikatakan begini. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ada sesuatu yang kita bisa pelajari pada hari ini. Bahwa ketika kepala rumah ibadat datang dengan iman percaya, dia tersungkur merendahkan diri, memohon, menyembah dia, meminta tolong. Yesus merespon. Dan bahkan seorang yang merasa dirinya tidak tahir, seorang merasa dirinya tidak layak, berdosa, dia datang dari belakang, dia menjamah jubahnya. Tapi Tuhan Yesus tidak marah. Dia hanya mengatakan, siapa yang menjamah jubahku? Dan ketika kita mengakui dosa, pelanggaran, perbuatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, maka terjadi pemulihan secara total. Yesus tidak marah. Pada saat itu ketika dia melihat dan memandang perempuan itu, dia memandang dengan kasih. Dia tidak mau melihat perempuan yang pendarahan itu merasa tertuduh bahwa dia mencuri kuasa Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau bahwa wanita pendarahan itu mengalami kesembuhan dengan damai sejahtera karena Yesus yang memberikan kesembuhan itu kepadanya. Ketika kita memohon, tersungkur, merendahkan diri, percayalah, kasih Yesus akan meresponi kita. Dan itu yang Tuhan mau. Lalu Pak, apa hubungannya dengan hukum Taurat? Bapak bilang jangan berfokus sama hukum Taurat, berfokus sama kasihnya saja. Oke, saya jelaskan. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus mau kita menerima terlebih dahulu kasihnya. Merasakan kasihnya, mengerti kasihnya. Ketika kita mengerti kasihnya, maka kita mulai jatuh cinta kepadanya. Dan ketika kita mulai mengasihi dan mencintai Yesus, maka kita melakukan segala perintahnya dengan sukacita. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Tetapi kita melakukan karena kita mengasihi dia. Ketika kita berfokus kepada Yesus, maka percayalah, kita akan melakukan segala perintahnya, termasuk hukum-hukum Taurat yang sudah disempurnakan melalui darah Yesus. Ayat 21, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Perhatikan di sini. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Kalau kita mengasihi dia dengan melakukan segala perintahnya, maka kita akan menjadi orang paling bahagia karena dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Disitulah kasihnya mendatangkan mujizat. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Tuhan Yesus begitu baik, semuanya boleh maju. Tuhan Yesus begitu baik, begitu mengasihi kita, begitu menyayangi kita. Begitu mengasihi kita, begitu menyayangi kita, begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita bagaikan berjalan di tengah api. Kenapa? Karena kita tidak tahu pandemi ini berakhir sampai kapan. Tetapi kita sudah mulai bersiap diri untuk memasuki new normal atau normal yang baru, tahun dimensi yang baru. Percayalah,
untuk melewati masa-masa sulit ini, kita tidak bisa berjalan sendirian, tapi kita perlu Yesus. Orang-orang yang mengenal kasih Yesus, di mulutnya selalu ada pujian penyembahan. Tapi orang-orang yang tidak mengenal Yesus, dia selalu bersungut-sungut, dia terlalu takut. Tapi orang-orang yang mengenal kasih Yesus, bahwa Yesus begitu mengasihi dia, kasih Yesus bisa mendatangkan mujizat. Apapun mujizat itu, mujizat keselamatan, mujizat kehidupan, mujizat kesembuhan, kesembuhan ekonomi, kesembuhan fisik, kesembuhan rumah tangga, semua disembuhkan. Saya percaya, orang-orang yang mengenal kasih Yesus, di mulutnya selalu ada pujian penyembahan. Ingat, kasih Yesus mendatangkan mujizat. Amin. Kita nyanyikan satu lagu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan, Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman kebenaran-Mu. Kami percaya tidak lama lagi kami akan masuk dalam new normal. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang bisa menyembuhkan kami, kasih-Mu yang bisa menyelamatkan kami, kasih-Mu yang bisa kami mencintai Engkau, kasih-Mu yang akan membawa kami untuk melangkah bersama segala peraturan-Mu, kasih-Mu juga yang akan membawa kami kepada kehidupan kekal selama-lamanya dengan Engkau. Materaikan Aba Bapa, firman yang sudah ditabur pada hari ini, sehingga termaterai di ruang tanah hati anak-anak-Mu yang menyaksikan. Celikan panca indera rohani mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu. Bahkan mereka boleh membalas kasih-Mu dengan mencintai Engkau dan menuruti segala perintah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba Bapa buat kebaikan-Mu. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebar di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Terimalah dan bawalah berkat kasih yang sempurna, berkat keselamatan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesembuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini
sampai Tuhan Yesus sendiri akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.